bahwa pada masa kerajaan Raja Hayamuruk digelarlah pesta penyambutan duta dari Tiongkok yang merupakan angkatan perang ya, Tartar saat itu. Rajanya menyambut tamu dengan hidangan yang sangat mewah. Tak hanya itu, jadi peralatan makan yang untuk dihidangkan untuk menghidangkan makanan tersebut itu terbuat dari emas. Jadi Raja Majapahit itu menunjukkan bahwa Majapahit adalah kerajaan yang kaya raya. Jadi usai perjamuan, piring, gelas dan juga alat perkakas lainnya ini yang terbuat dari emas itu dibuang. Ya, dibuanglah ke dalam pantai atau kolam. Majapahit ini cukup cerdik ya dalam berpolitik. Jadi perkakas makanan yang terbuat dari emas itu mengisyaratkan bahwa kerajaan Majapahit ini memang kerajaan yang kaya raya. Politik cerdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat, damai selalu ya sahabat Hamba TVI dimanapun Anda berada. Ya, sampai ketemu lagi di channel Belusukan Channel, nguri-uri budaya sejarah ya, peninggalan dari nenek moyang atau leluhur, khususnya yang ada di Kota Raja Majapahit ya, sekitarnya dan sekitarnya. Ya, saat ini saya ada di kolam Segaran ya. Ini merupakan kolam yang terbesar ya, yang ada di pertengahan atau Kota Raja Majapahit atau Trowulan ya, sahabat Hamba TVI. Seperti apa dan bagaimana keadaannya sekarang? Yuk ikuti. Ya, seperti ini ya sahabat Hamba TVI dimanapun Anda berada. Kolam Segaran saat ini ya. Jadi kolam Segaran ini berasal dari situs Balong Bunder ya, yang letaknya itu tidak jauh dari kolam Segaran. Jadi kurang lebih 100 meter ya di sebelah selatannya kolam Segaran. Menurut para ahli bahwa air kolam Segaran ini mengalir dari sisi sebelah utara ya, ini menuju ke sungai dan selanjutnya diteruskan ke sawah-sawah penduduk. Seperti itu ya sahabat Hamba TVI. Jadi ini merupakan bendungan atau tempat pembagian air yang terbesar menurut sebagian para ahli yang mengatakan demikian. Sahabat lihat ini luasnya ini ya, sampai sana itu berapa puluh hektar ini ya sahabat Hamba TVI. Ya, nanti kita juga lihat bagaimana keadaan dari situs atau kolam Segaran ini. Kita lihat dari drone ya, dari atas drone nanti bagaimana, biar kita bisa tahu ya lokasi seutuhnya dari kolam atau situs kolam Segaran ini ya sahabat Hamba TVI. Kita lihat ini struktur batanya ini juga masih utuh ya. Bisa kita lihat ini jadi tanpa ada sekat atau semen, karena memang dulu belum ada semen ya, ataupun besi ya. Jadi kalau menurut para ahli ini dulu menggunakan sistem gosok ya, atau kosot. Jadi bata yang satu dengan yang lainnya itu dihaluskan dan juga nanti digosok satu sama lainnya seperti itu. Jadi sampai nempel seperti ini. Jadi tidak ada sekat atau spesi ya, semen ataupun bahan-bahan seperti yang sekarang. Tapi ada juga yang bilang, dari cerita yang saya dengar itu ada yang bilang dari putih telur, ada juga yang bilang dari getah dari pohon seperti itu. Ya, ini sangat luas sekali ya ukurannya,
Bucur Sangkar ya. Jadi kita telusuri pelan-pelan nanti biar kita tahu. Kita lihat ini airnya juga lumayan ya, lumayan agak penuh ini karena memang ini musim penghujan. Jadi banyak sekali volume airnya. Itu juga ada bunga teratai ya. Bunga teratai itu bunga yang dikeramatkan atau yang disucikan ya, dari pemeluk agama Hindu yang pernah saya baca itu. Ya, ini seperti ini ya susunan struktur bata yang ada di kolam Segaran ya, bisa kita lihat. Jadi modelnya seperti itu, yang sebelah tepi, antara tepi ini menghadap ke barat dan ke utara. Sedangkan yang tengah ini berpola, yang polanya seperti tangga ya. Jadi seperti gini. Nah, jadi memang untuk satu dengan yang lainnya ini saling mengunci seperti itu ya, sahabat Ambativai. Ya, di kolam Segaran ini juga banyak sekali kanal-kanal ya, atau saluran air yang masuk ke kolam Segaran ini. Namun banyak sekali yang tertutup tanah. Ya, karena memang banyak sekali sawah-sawah yang sudah beralih fungsi menjadi rumah penduduk ataupun perumahan, bahkan tempat produksi home industri seperti itu. Dan juga dibuat ke pengrajin bata merah ya, sahabat Ambativai. Jadi mungkin sistem pengairannya sudah beralih fungsi seperti itu ya, sahabat Ambativai. Dan ini akibatnya menyebabkan pengairan yang ada di kolam Segaran ini. Jadi degradasi tanah yang ada di sekitarnya ini juga berubah ya. Jadi apapun yang muncul ya, asumsi dari masyarakat terkait terkadang ada keringnya kolam Segaran pada kurun waktu 3 atau 4 tahun terakhir ya. Kemarin itu sempat kosong ya airnya, itu sempat kering ya, karena memang itu tadi ada alih fungsi dari sebagian sawah penduduk dan juga dibuat home industri atau rumah ya. Jadi ini memang terletak di Kota Raja Majapahit ya, di tengah Trowulan ya, kolam Segaran itu. Jadi berada di Trowulan, Kecamatan Trowulan. Ya, kita bercerita sedikit lagi bahwa kolam Segaran ini menyimpan berjuta peninggalan ya, yang menandaskan kebesaran dari kerajaan Majapahit itu sendiri. Jadi sejumlah tempat peninggalan yang bersejarah seperti candi-candi dan juga tempat pemujaan yang serta petilasan ya, petinggi kerajaan yang masih banyak ditemui di wilayah Kota Raja Majapahit ini. Kerajaan yang berdiri pada tahun 1293 dengan raja pertamanya yaitu Raden Wijaya ya, yang sempat berjaya hingga menguasai Nusantara seperti itu, dan beberapa negara tetangga bahkan seperti itu ya. Jadi beberapa tempat bersejarah yang hingga kini masih dapat kita lihat, diantaranya adalah Candi Ringin Lawang, Candi Brahu, dan juga Candi Tikus, Candi Kedaton, Candi Agung, Candi Bangkal ya. Banyak sekali ya peninggalan-peninggalan yang ada di Kota Raja Trowulan ini. Jadi sejumlah struktur bangunan kuno ini yang memiliki kisah-kisah ya, dan catatan sejarah masing-masing seperti kolam Segaran ini tentunya. Banyak cerita masyarakat yang masih melekat hingga saat ini. Ya, jadi banyak sekali kisah yang ada di Majapahit ini.
Ya, kolam Segaran ini memiliki panjang kurang lebih 375 meter ya. Sedangkan lebarnya ini 125 meter. Kalau lebar keseluruhannya ini sekitar 6,5 hektar ya. Bisa dilihat ya. Jadi sampai pojok sana itu 6 sampai 5 hektar. Lumayan ya jauhnya ini, besarnya ini. Sana ya. 6 sampai 5 hektar. Dan ini pertama kali ditemukan oleh Belanda ya. Yaitu Henry Mecklenburg ya, pada tahun 1926. Itu pertama kali ditemukan dalam kondisi yang tertimbun tanah. Ya, dalam kondisi tertimbun tanah karena letusan dari Gunung Kelut ya. Dan juga beberapa kali gunung yang ada di selatan ini tentunya ya. Kita lihat juga di bawah situ ya sahabat ya, banyak sekali hewan-hewan kul ya. Ini yang ada di pojoknya, di pojok paling barat selatan. Kita lihat ya sahabat Tempat TV. Nah, ini kanal yang tadi saya sebutkan tadi. Ini masuk dari sawah penduduk ya. Ini dari sana. Ini masuknya ke sini. Lewat sini. Ya, kita kembali lagi ke sejarah dari kolam Segaran ini. Coba kita naik agar bisa melihat kolam Segaran ini dari berbagai sisi ya. Ini saya ada di sisi timur sekarang ya, saya menghadap ke barat. Ya, kerajaan Majapahit yang berpusat di Trowulan ini menyimpan sejuta peninggalan ya, yang menandaskan dari kebesaran kerajaan Majapahit ini sendiri. Kita lihat banyak sekali peninggalan maupun tempat pemujaan ya yang ada di sini. Ini merupakan bukti bahwa ya, memang benar-benar kota raja Majapahit itu ada di daerah Trowulan. Seperti itu. Tapi sampai sekarang masih belum ditemukan istana itu sendiri ya sahabat Tempat TV ya. Ya, kalau melihat sejarah dari para ahli kolam Segaran ini yang disebutkan dalam kitab Negara Kertagama. Kalau secara fungsi memang candi ini dibuat waduk atau saluran irigasi atau sumber irigasi dan upaya penanggulangan banjir ya. Karena memang kerajaan Majapahit dulu sudah memiliki peradaban yang sangat tinggi dalam penataan irigasi ataupun bangunan pertaniannya ya sahabat Tempat TV. Ya, sejak ditemukan kolam Segaran ini beberapa kali mengalami pemugaran ya. Pada tahun 1966, pemugaran kedua juga dilakukan pada tahun 1974 dan memakan waktu hingga 10 tahun ya sahabat Tempat TV. Tidak sedikit ya waktunya yang digunakan karena memang sangat lebar sekali ya, sangat luas sekali ya. Jadi kolam Segaran ini merupakan kolam kuno yang terbesar ya, yang ditemukan di Indonesia, bukan main ya tentunya. Jadi sangat besar sekali. Ya, hingga saat ini kolam Segaran ini masih berdiri kokoh dengan airnya yang
sudah tidak bisa surut lagi kalau seperti ini ya. Karena memang kolam ini menjadi irigasi utama ya bagi petani setempat. Ya, dikisahkan juga oleh warga yang sempat saya tanyai bahwasannya tempat kolam Segaran ini dulu digunakan sebagai tempat wisata bagi para petinggi kerajaan Majapahit. Jadi kolam ini juga digunakan untuk perjamuan ya, untuk perjamuan tamu-tamu penting dari kerajaan tetangga atau kerajaan luar dari Majapahit ya, seperti dari Kamboja dan juga ya Samudra Pasai seperti itu. Jadi cerita rakyat ini masih melekat. Jadi kolam Segaran ini pernah menjadi tempat perjamuan tamu kerajaan dari negeri maupun luar negeri ya, dari negeri tirai bambu Tiongkok seperti itu. Jadi kisah ini kemudian menyebutkan bahwa kolam Segaran ini menjadi tempat pamer kekayaan. Jadi ini merupakan cerita yang sudah melekat ya, turun temurun dari rakyat. Jadi tempat untuk pamer kekayaan. Ada cerita gemerlap di baliknya. Jadi pemerhati Majapahit juga mengakuinya bahwa pada masa kerajaan Raja Hayamuruk digelarlah pesta penyambutan duta dari Tiongkok yang merupakan angkatan perang ya, Tartar saat itu. Rajanya menyambut tamu dengan hidangan yang sangat mewah. Tak hanya itu, jadi peralatan makan yang untuk dihidangkan untuk menghidangkan makanan tersebut itu terbuat dari emas. Jadi Raja Majapahit itu menunjukkan bahwa Majapahit adalah kerajaan yang kaya raya. Jadi usai perjamuan, piring, gelas dan juga alat perkakas lainnya ini yang terbuat dari emas itu dibuang. Ya, dibuanglah ke dalam pantai atau kolam Segaran ini ya sahabat Hamba TVI. Ya, jadi cerita itulah yang selalu kita dengar dari rakyat setempat sini atau sesepuhnya seperti itu. Jadi cerita rakyat itu menegaskan bahwa petinggi kerajaan Majapahit ini cukup cerdik ya dalam berpolitik. Jadi perkakas makanan yang terbuat dari emas itu mengisyaratkan bahwa kerajaan Majapahit ini memang kerajaan yang kaya raya. Politik cerdik juga ditunjukkan dalam kisah lanjutannya, yaitu setelah dibuang perkakas itu, ketika tamu itu sudah kembali ke negaranya masing-masing. Jadi di bawahnya ini, di bawah air ini itu ada sejenis jala ya, sejenis jala atau jaring yang ada di bawahnya. Jadi ketika tamu itu sudah pulang, diangkatlah jaring itu untuk mengangkat alat perabotan atau perkakas makanan tadi yang terbuat dari emas itu, seolah-olah dibuang, tapi setelah tamunya itu pergi pulang, itu diangkat lagi di bawah lagi seperti itu. Jadi memang kisah ini memang tidak ada dalam catatan sejarah, tapi karena memang itu sumbernya dari banyak masyarakat sekitar, dari masyarakat kuno bahkan saat itu ya. Jadi cerita rakyat ini sudah kental, sudah melekat di masyarakat. Seperti itu ya sahabat Hamba TV. Oke, demikian dulu ya sahabat Hamba TV jalan-jalan belusukan kita saat ini di kolam Segaran ya, kolam yang terbesar di Indonesia ya, peninggalan dari kerajaan Majapahit seperti itu. Oke, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata-kata ataupun gambar yang kurang berkenan di hati. Saya ingatkan lagi, yang belum subscribe tolong dibantu subscribe ya, dan juga tekan tombol like-nya. Bila sahabatku semuanya subscriber Hamba TVI suka, dan juga bantu di share juga agar channel ini bisa terus berkembang dan lebih baik lagi tentunya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, Om Swastiastu, rahayu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Hamba TVI. Terima kasih.